Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma S dengan NIM 220903502169. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Adapun poin pertama yaitu definisi kondisi. Kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lainnya berbagai keputusan. Adapun poin yang kedua yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu yang pertama menggunakan program linear atau secara aljabar linear. Linear programming sebetulnya dimulai bersamaan dengan analisis input-output. Menurut Kamaluddin, linear programming merupakan alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajer dan pengambilan keputusan dalam kondisi deterministik atau berdasarkan pada asumsi-asumsi kepastian. Adapun yang kedua itu analisis jaringan kerja. Menurut Ashar Kasim, PRT dan CPM telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari bermacam-macam ragam proyek seperti yang pertama, riset dan pengembangan produk-produk baru dan proses pembuatannya. Yang kedua itu konstruksi pabrik, bangunan, jalan, dan sebagainya. Yang ketiga, perawatan alat-alat besar dan kompleks. Yang keempat, desain dan pengawasan sistem baru seperti pabrik, komputer, akuntansi, dan sebagainya. Adapun materi ketiga yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian, keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Adapun pengertian dari sistem informasi manajemen adalah suatu perangkat manajemen yang digunakan untuk mendukung pihak manajemen perusahaan dalam menerima, mengolah, dan mengelola perusahaan secara baik dan sistematis dengan tujuan untuk mendukung penciptaan kinerja perusahaan. Bagi pihak manajemen, sumber informasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama informasi yang bersumber dari pihak internal. Sumber informasi internal berasal dari lingkungan dalam organisasi yang diterima dan selanjutnya diolah menjadi informasi yang mendukung pembentukan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Yang kedua, informasi yang bersumber dari pihak eksternal. Sumber informasi eksternal berasal dari lingkungan luar organisasi yang selama ini mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Selanjutnya, informasi eksternal tersebut diolah dan menjadi informasi pendukung dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul seperti yang pertama dipergunakannya metode Laplace atau proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama atau besarnya. Yang kedua, metode Maximin atau proses pengambilan keputusan
keputusan dengan memilih alternatif yang minimnya paling besar. Yang ketiga, metode track rate atau proses pengambilan keputusan dengan didasarkan pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan pada data masa lalu sebagai bahan pembandingannya. Yang keempat, metode realisme. Proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode maksimal dan maksimum. Itulah pemaparan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.